Mbok Busu, langsung etam tonton videonya sampai pupus. Tentang apa ini? Jus jambu mete adalah satu-satunya bahan baku minuman Feni. Feni adalah sejenis minuman yang langka. Satu-satunya negara yang memproduksinya adalah India. Keluarga ini menggunakan Oh, malah minuman Mbok Busu. Minuman khas India, Pemi namanya nih. Minuman apa gerang nih ya? Ayo, tonton sampai pupus Mbok Busu. cara tradisional untuk membuat minuman Feni, tapi jus yang dihasilkan dari injakan. Kelihatannya sangat aneh. Wah, mantap. Dijijaknya Mbok Busu. Digilasnya dengan ya, latihnya. Taruh di lantainya, dijijaknya Mbok dengan sepatu bot, Mbok. Apakah rasanya nih? Lanjut, Mbok. Ini adalah cara tradisional dan sudah berlangsung 500 tahun. 500 Sekarang tahun, sudah sangat jarang orang yang menggunakan cara ini. Pria yang mengenakan sepatu itu bernama Santos. Ya, Mereka Santos. sekeluarga membuat Feni dengan cara tradisional. Ijak aja sana. Kemudian menjualnya. Tiap bulan Maret-April adalah musim memproduksi minuman Feni. Tiap subuh, Santos sekeluarga akan pergi ke tanah mereka dan mencari jambu mete yang sudah matang. Nah, jadi di India tadi itu Santos dengan neneknya itu bahambatan ini cari Mbok, jambu monyet itu, Mbok, untuk dipolahkan minuman Pemi tadi. Monoda hitam tuh bahambatan ini bayanya pergi ke kebun karet, memantat menuri. Karet, Mbok Busu ya. Lanjut, Mbok. Menggunakan tangkai yang ujungnya memiliki jarum untuk mengumpulkannya. Nenek tua ini adalah orang yang paling tua di keluarga. Ya hak leh, namanya aja nenek, ya pasti paling tua haknya leh. Ya Mbok ya. Dia sudah membuat Feni selama 60 tahun. Udah leh. Setelah suaminya meninggal, dia yang melanjutkan bisnis. Yang udah meninggal, suaminya berarti janda, haknya nenek nih leh. Apa kiranya ada taksiran dengan nenek nih, Busu, tua. Minuman Feni keluarganya. Pohon jambu mete sangat unik. Ia bisa menghasilkan dua jenis buah. Satunya adalah kacang mente. Satunya lagi adalah buah jambu mete. Kacang mente berada di tengah-tengah buah. Dan yang digunakan untuk minuman Feni adalah buahnya. Setelah terkumpul penuh, sekeluarga bersama-sama mengumpulkannya dan menjualnya ke pabrik olahan. Oh, ini jadi nih Mbok ya, buah jambu monyet ini dipisahkan dulu, Mbok. Bijinya itu Mbak ya, biji jambu monyet itu dipisahkan dengan monyetnya kah? Dengan daging buahnya ya lah, dengan biji dengan monyetnya dipisahkan leh. Lanjut, Mbok. Pabrik olahan akan melakukan proses selanjutnya dan pembungkusan. Nah, ini Kemudian dijual. Bijinya Sekarang jambu monyet saatnya tadi tuh. beraksi dengan sepatu. Santos sudah membantu ibunya dari kecil. Wah, apa nih? Dengan pengalaman selama 25 tahun. Untuk mengeluarkan sari-sari buah. Tapi Woi, mantap bujur Santos. Sepatu bekas jejak tai manok, tai sapi, tai kerbau, tai koyok, tai koceng. Langsung dijejakkan ke jambu monyet tadi itu. Gasak aja, Tos. Oh, Santos. sepatu yang menginjak buah ini langsung menginjak buah. Sesuatu yang cocokkah? Cocok. Kelihatannya Cocok bener. Santos memiliki bakat untuk membuat minuman Feni. Ya. Dulu mereka menggunakan sebuah tongkat kayu untuk memukul buah. Madai aja hak minuman nih molah mabuk Mbok Busu. Amun cara molahnya tegak nih, dijijak himat bekas sepatu bekas segala tai manok, tai koceng tadi jejakkan ke sini. Apa ndak mabuk ya minum. Gasa aja leh, bentas aja sana. Tapi kemudian mereka menemukan cara lain, yaitu dengan menginjak lebih efektif. Iya. Kemudian sari-sari buah keluar. Ya, Santos sari buahnya. perlahan-lahan mengambilnya. Untuk menghindari tidak tergelincir. Weh, Ia kira-kira memerlukan waktu selama 1 mantap jadinya sudah leh, airnya lehati. Mahut keroh merotaknya Mbok Busun, nih lah diminum nih. Gasa aja leh, kita gaya minum. jam. Kemudian di dasarnya semua dipanaskan. Jadi, suhu panas yang hampir 100 derajat akan membuat orang kepanasan. Bujur. Setelah selesai, Bey, cekek botol Santos. Habis dijijak tadi airnya diminum. Mantap deh Santos, lanjut. Mabok aja kau sana. hadiah yang paling berarti adalah segelas jus jambu mete. Ini mungkin tidak akan Wih, leh. Nggak tapai leh, kawan nih, ini asli namanya pemabok nih leh. Cekek botol, nada pakai gelas lagi, langsung. Lorok kesungut.
Beriwatnya saneh tos. Oh, Santos. bisa terbeli di toko. Santos mengumpulkan hasil injakannya menjadi satu. Kemudian mengikatnya dengan tali. Ya. Ini mau ngapain ya? Apa nih? Nggak bunuh diri kah? Diikat dengan tali nih. Diapain pulangnya tos? Oh, Santos. Dan ditimpa dengan beberapa batu. Oh. Tujuannya adalah untuk memeras setitik jus terakhir. Oh, Dan iya, ditahan selama 2 hari. Leh. Bila 2 menggunakan hari. mesin, akan lebih mempermudah dan mempercepat proses. Tapi Santos tidak melakukan apa-apa. Ya. Dia berpikir mereka orang miskin. Tidak sanggup untuk membeli mesin dan hanya bisa menggunakan kaki. Dan mesin juga mudah berkarat. Bau karatan bisa mempengaruhi kualitas minuman. Dengan menggunakan injakan kaki, barulah bisa murni. Keesokannya, Wah. buah yang sudah kering dibuang. Lalu diberikan ke petani untuk dijadikan makanan sapi. Ya. biasa, Kemudian biasa, tiap ember dilakukan penyaringan. Mantap. Biarkan jus saringannya, jambu ya. mete berfermentasi selama 2 atau 3 hari. Lihat kita busuh tadi kuman-kumannya. Aduh leh, mati hak Belanda agaknya. Mati pemabuk minumnya. Kemudian dituangkan ke dalam wadah. Di saat yang sama, nenek tua membuat tali untuk menutupi wadah. Dia mengambil kain dan tanah. Tanahnya diambil dari lubang ular antole terdekat. Wah, ada leh. Tanahnya dialak dari lubang ular antole. Di sini nada nih, Mbok. Nama ular antolenya, mon lubang tempakul banyak di sini, Mbok busuh. Baik ga tuh tanahnya tuh di pinggir tebes tuh, pinggir mahakam tuh. Banyak tuh lubang tempakul tuh, alak aja tanahnya sana, Mbok. Karena tanah jenis ini lebih halus. Dengan begitu bisa menutup wadah dengan lebih baik. Nenek tua meletakkan tanah di sekeliling. Untuk menutupi Ya, tidak ada sampai udara pulang, ya. yang keluar. Kemudian menyalakan api untuk memanaskan jus. Wah, Proses ini kira-kira memerlukan waktu 8 jam. Jus yang panas pun beruap. Setelah itu melalui pipa, melewati tempat yang penuh air. Uap pun berubah menjadi cairan. Dan Woi. perlahan-lahan keluar dari pipa. Wih, jadi sudah minumannya nih. Mantap kali ini. Senang kali beban pemabuk nih kan ini. Kena keliurnya nih, Mbok Uso. Tapi ini masih belum proses terakhir pembuatan minuman Feni. Wah. Masih harus membiarkan cairan kembali ke dalam wadah kemudian didistilasi. Selama 7-8 jam. Hingga sampai suhu yang cukup. Di saat yang bersamaan. Di saat alkohol mencapai 40-45%. Wadah leh, 45% alkoholnya. Apa nengerdak jantungnya. Hangus jantung, Mbok minumnya, Mbok kehe aja sudah minumnya. Gasa aja leh, sana kita gak dapat penyakitnya. Pola aja pelan. Minuman Feni pun jadi. Santos yang memiliki pengalaman ini bisa memeriksa dari gelembungnya. Apakah berhasil atau tidak? Di saat setelah gelembung membesar dan perlahan-lahan terpisah. Wow, tegak nih ngetes nih rupanya nih ya. Jadi buyahnya Mbok ke pinggir, Mbok. Jadi tengah-tengahnya bersih, berarti murni dangianya. Kawa diminumnya. Molah jantung ngeredak dalam perut, baru tahu. Sudah oke. Santos berpikir, minuman Feni rumah mereka sangatlah murni. Wah, Sedangkan tempat lain, tarik mang, tarik su. Putar gelasnya, cekek botolnya sana. Mainkan musiknya, iya, beriwatnya. mengandung bahan tambahan kimia dan zat campuran. Tiap musim, mereka bisa membuat 175 liter minuman Feni. Lalu dijual ke penduduk sekitar. Tapi situasi beberapa tahun ini berbeda. Karena penduduk desa sudah banyak yang pindah ke kota. Jadi orang yang minum minuman Feni semakin sedikit. Ya. Dan ada beberapa pebisnis yang sedang menggunakan cara modern untuk memproduksi minuman Feni. Sedangkan Santos masih menggunakan cara tradisional, sehingga hanya bisa menghasilkan jumlah yang sedikit. Di saat yang sama, mereka juga tidak memiliki modal untuk mengembangkan bisnis. Tahun-tahun lalu, mereka sekeluarga tiap hari bisa menghasilkan 250-300 rupiah. Kira-kira 50-60 ribu rupiah. Aduh, tegak ngiajerehnya molah. Hasilnya cuma dapat 50-60 ribu mah, Mbok. Kasihan Santos, boleh. Dah Santos leh. Baik kau kerja yang lain dah Santos. Daripada kau molah minuman haram kayaknya.
Ya Mbok Busu ya. Ini aja video ko Mbok Busu. Dan tahun ini semakin berkurang. Bagi keluarga Santos, mereka tidak bisa memastikan mereka bisa bertahan berapa lama. Ya. Tapi ini adalah satu-satunya usaha mereka selama belasan tahun. Ya. Mereka sangat kebingungan. Bagaimana dengan masa depan mereka? Ya berhenti hak leh jadi pemolah peminumannya, minuman mabuk.